komunikasi, salam Aspikom berkemajuan. Berkemajuan. Oke, pemirsa podcast Aspikom yang berbahagia, hari ini kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia, kembali lagi dengan Mas Dr. Muhammad Zulhan, Ketua Umum Pengurus Pusat Aspikom, dan Mas Muhammad Najib Kalihanto, Ketua Aspikom Koordinator Wilayah Jateng DIY. Nah, kita akan ngomongin sesuatu yang lagi happening, lagi hit, dan mungkin menampar kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Johnston University menyatakan bahwasannya 27% alumni ilmu komunikasi tidak puas setelah mereka lulus dari Departemen Ilmu Komunikasi. Ini urutan kelima. Masih ada di atasnya itu adalah bahasa Inggris atau asing, nomor 2 sains, kemudian ada juga pendidikan dan seterusnya. Tapi kita akan fokus di komunikasi. Jadi tema kita adalah Quo Vadis ilmu komunikasi. Kita akan berusaha mengembalikan ilmu komunikasi ke kitohnya. Oke. Nah, kitohnya. Kita bicara kitoh di program ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Ini namanya karena kita menggunakan banyak wacana. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Zulhan dan Mas Najib nanti. Pertama kita mulai dulu dari Mas Zulhan. Bagaimana tanggapan Mas Zulhan terhadap hasil riset ini? ini apa ya, beberapa teman-teman yang kuliah di S3 itu terutama membicarakan ini. Jadi tentu saja itu kan penelitian ini kan mengarah pada teman-teman S1 ya sebenarnya. Jadi dan itu lingkupnya dunia. At the end sebenarnya yang paling berbahaya adalah framing yang muncul tentu saja. Kalau kemudian orang belajar itu memang penelitian ini sebenarnya berupaya untuk mengcomparing, membanding antara bagaimana perasaan orang yang sudah belajar ilmu komunikasi after dia lulus gitu ya, dan kemudian merasa kecewa. Nah, jadi kekecewaannya itu bukan karena ilmunya, tapi karena mereka tidak memperoleh pekerjaan karena dianggap ilmu komunikasinya itu masih mengawang-awang. Jadi secara spesifik belum diajarkan tentang hal yang teknis yang sesuai dengan tuntutan industri. Nah, ketika ngomongin tentang industri, ini perkara besar. Mengapa? Karena tuntutan dari industri itu kan seluruh program studi, lembaga pendidikan itu memfollow, jadi mengikuti arus yang dilakukan oleh teman-teman di industri. Nah, problemnya adalah karena industri itu bergerak dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunianya itu sendiri, logikanya tidak sama dengan pendidikan. Nah, jadi kalau perkaranya mencari pekerjaan, make sense. Tapi ketika dicantolkan dengan ilmu komunikasi, maka itu menjadi berbahaya. Mengapa? Karena kesannya akan ada reduksi luar biasa dari nilai-nilai pendidikan. Dan bagi saya, itu berbahaya. Gitu ya. Sebagai orang yang juga belajar komunikasi dan percaya bahwa komunikasi itu selain dia seni, selain dia skill, tapi juga dia science. Saya percaya betul bahwa orang tidak akan bisa menjadi wartawan yang baik kalau dia tidak memiliki sensitivitas ilmu komunikasi. Sama, orang tidak akan menjadi copywriter yang baik kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk menelaah komunikasi sebagai sebuah basic orang berrelasi. Jadi ilmunya dulu gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi teman-teman terutama di program studi ilmu komunikasi seluruh Indonesia sebenarnya dalam pikirannya tidak harus terlalu terframe oleh hasil penelitian ini. Mengapa? Karena kita nggak boleh jadi tidak boleh menjadi institusi kursus. Oke, betul. Ini sih bukan LPK. Kita bukan LPK gitu ya. Jadi klaim bagi saya. Jadi apa ya? Lo jangan nurunin derajat saintifik dong. Lo jangan menurunin derajat sebuah university yang sekalipun kalau dalam Tom Nichols itu bisa jadi ini expertise-nya hilang gitu. Mati expertise. Tapi itu kan expertise. And then kalau seorang itu klaim bahwa dirinya expert, itu belum tentu secara proof. Evidence-nya betul-betul pakar gitu loh. Kan hari ini banyak tuh Mas Fajar orang yang mengaku-ngaku dirinya tuh pakar segala hal. Ada pakar masak, ada pakar, pokoknya pakar semua deh. Tapi kan tidak identik bahwa dia mengklaim dirinya pakar itu adalah proof bahwa dia terbukti pakar gitu. Dan dunia melihat itu semua gitu. Jadi jangan racuni pemikiran teman-teman yang ingin masuk komunikasi dan kemudian masuk betul-betul mencintai ilmu komunikasi dengan studi-studi dan hasil penelitian yang sangat melihat keilmuan itu sebagai bentuk aplikasi praktis gitu. Itu saja sebenarnya.
Oke, Pengalaman saya begitu. menarik sekali. Jadi jangan menempatkan perguruan tinggi, university itu sebagai sebuah kursus atau LPK. That's right. Sepakat. Oke, Mas Najib, gimana? Ya, kalau saya melihat gini, yang pertama, kalau saya selalu tanamkan kepada mahasiswa adalah kalian itu beruntung kuliah di komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia. Human cannot not to communicate. Lo kagak bisa punya pacar banyak coy. Yo, iya kan? We cannot communicate. Iya Aksioma kan? komunikasi. Ya, Paul Watsawi. Iya kan? Saya belajar ini. Nilainya 2A. Makanya itu, saya selalu bilang ke mahasiswa, kalian itu beruntung karena kuliah di komunikasi. Kenapa? Komunikasi adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Saya harus tanamkan itu, gitu. Sehingga ketika kalian itu nanti masuk ke dunia kerja atau apapun itu, gitu ya, pasti kalian akan menemukan sebuah fenomena komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mungkin tadi ada riset yang mengatakan seperti itu. Kalau saya bisa mengatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang dari perguruan tingginya itu tidak menyiapkan. Jadi gini, ada konsep, ada aplikasi. Mungkin yang yang disampaikan di perguruan tinggi itu hanya sekedar konsepnya saja. Sehingga aplikasinya ketika mereka turun ke aplikasi, mereka masih masih ngawang-ngawang. Sementara aplikasi itu ketika kita berbicara masalah aplikasi komunikasi, kita berbicara masalah industri. Tadi yang disampaikan oleh Mas Sulhan, industri bergeraknya itu amat sangat cepat. Mungkin bisa jadi ketika mereka itu ngawang-ngawang ketika di kampus, turun ke dunia industri yang tidak sesuai dengan ekspektasi ketika mereka ada di kampus, lumrah ketika mereka menjawab seperti itu. Ya kan? Tapi ya saya tidak bisa mengiyakan sepenuhnya. Gitu. Saya tidak bisa mengiyakan sepenuhnya karena memang harusnya memang perguruan tinggi itu harus, terutama perguruan tinggi ilmu komunikasi, harus mengikuti tren begitu. Sehingga mungkin dari awal dosen-dosen yang harus dipasang di kalangan mahasiswa adalah dosen-dosen yang industri oriented dari awal begitu. Jadi mereka langsung dapat insight, oh kalau aku lulus komunikasi, aku bisa jadi seperti A, B, C, D, E. Oke, jadi artinya kan sebenarnya bukan hanya hard skill ya. Clear. Tapi yang penting di perguruan tinggi itu adalah kemampuan soft skill. Yes. Artinya misalnya gini, kita dulu hidup di teknologi analog. Ya. Ya kan? Kita dulu belajarnya radio, kita praktikum pakai kaset. Sekarang kita praktikum pakai HP. Kita bisa beradaptasi, ya kan? Jadi menurut saya loh ya, kemampuan adaptasi itu penting. Nah, itu dia. Gimana Mas? Kalau menurut dengan berdua tentang adaptasi. Jadi gue duluan ya. Iya, silakan. Jadi yang sebenarnya pendidikan tinggi itu menciptakan kemampuan di pikiran manusia untuk memiliki tingkat survive dan adaptasi yang baik. Itu clear. Jadi kembali pada logika riset itu sendiri, menurut saya agak-agak unik ya. Di satu titik dia bisa dipandang positif sebagai PR besar. Betul. Itu kan sebagai bentuk introspeksi yang menarik bagi yang dikatakan Mas Naji tadi, bahwa Mas Naji ini kan ketua prodi ya. Ketua prodi Doi kan, dia kan yang menyusun kurikulum nih. Jadi dia kan yang bisa ngatur seluruh dosennya kayak apa. Nah benar, tantangannya memang menciptakan kolaborasi, integrasi antara dunia pendidikan dengan pakar-pakar dan ekspertis praktisi yang berada di luar sana, para profesional tentu saja. Dan itu selalu dilakukan. Gitu. Bahwa kemudian hasilnya tidak maksimal presisi, memenuhi permintaan industri secara perfect gitu, lah itu dalam proses gitu. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa logika bagaimana seseorang bekerja di sebuah institusi itu kan otomatis akan menghamba pada kepentingan institusi. Jadi itu case by case, logiknya begitu. Jangan kemudian ketika ada satu case dia di framing secara general gitu, bahwa itulah yang terjadi dalam industri perguruan tinggi, terutama prodi ilmu komunikasi. Kita yang berada di Aspikom itu tahu betul di Indonesia sebagai contohnya, bahwa kalau dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu, struktur kurikulum, kemampuan daya saing laboratorium, kehebatan para pengajar, termasuk nih yang ganteng-ganteng kayak gini, yang muda-muda, muda mendunia, pesan sponsor, itu sudah melesat luar biasa, bro. Jadi oke lah, kalau bertanya tentang bukti ya, berapa jumlah dokter yang melesat dalam satu dekade terakhir, namanya begitu.
Oke. Berapa profesor kita yang muncul sekian dekade? Berapa award, berapa penghargaan yang kita peroleh dari katakanlah namanya Penastika. Beradu tentang movie, namanya gitu. Itu luar biasa. Jadi kalau boleh kita jujur ini ya, banyak karya-karya movie, film, teman-teman yang alumni komunikasi bisa menciptakan perubahan sosial raksasa di Indonesia. At that point menurut saya agak aneh ketika kemudian logik yang dipakai selalu mengcomparing antara lulusan dan terserapnya ke lapangan pekerjaan. Di tengah, ini penting nih, di tengah di era digital begini, kita tuh mendorong penuh teman-teman lulusan itu untuk menjadi entrepreneurship. Betul. Jadi logika orang di kampus itu mandiri sebenarnya. Betul. Hari ini boy, lo jadi YouTuber, Konten kreator seperti kita. Iya. Atau kita nanti Betul. ganti profesi dari dosen jadi konten Nah, kreator. itu yang menarik tuh. Banyak sekali para pemegang monopoli di dunia siaran, pemegang biro iklan yang sekarang betul-betul sangat was-was. Mengapa? Disrupsi. Disrupsi. Jadi di tengah disrupsi, mengapa kemudian mazhab yang dipakai adalah mazhab keterserapan? Nah, itu menurut saya gugatan pertama ya. Bukan kita tidak merasa introspeksi, kita tetap introspeksi. Teman-teman di Aspikom itu dengan 350 lebih itu introspeksi pasti dan ada progres. Tapi kalau kemudian dijudge bahwa semua tidak mampu memenuhi gitu ya, 27% itu tidak main-main. Nah, menurut saya tetap bahwa basic dari segalanya itu science. Itu logiknya. Betul. Nah, itu bentar lagi Aspikom mau bikin acara nih. Nah. Bikin acara tuh, tapi nanti aja ya. Oke. Yang intinya mengatakan ini loh energi dan asupan awal orang yang ingin belajar ilmu komunikasi yang benar. Oke. Yang benar. Kalau pengen dobos saja ya lo bisa saja. Oke. Jadi satu yang menarik nih, Mas Zulan cerita bagaimana Aspikom itu sudah berusaha sangat cepat. Saya ikut di Aspikom dari generasi pertama. Nih, ini tokoh sejarah nih. Saya tahu bagaimana ketua umum Aspikom itu dari Pak Agustina Subair, kemudian Bapak Almarhumah, kemudian Bapak Eko Hari Susanto, kemudian Bapak Atwar Bajari, kemudian Pak Heri Budianto itu sangat berusaha mendukung kemajuan ilmu komunikasi. Dan bukan cuma Aspikom loh. Di Indonesia tuh ada ISKI. Oh, ada ISKI betul. Ada Perhumas, ada Abjiki juga, ada yang jurnal. Kemudian banyak asosiasi yang sebenarnya sangat berjibaku untuk membuat sebuah makhluk yang namanya ilmu komunikasi itu meaningful. Betul. Ini dia sebenarnya. Nah, salah satunya konkretnya adalah Aspikom di periode sekarang itu sedang bergerak cepat mengembangkan lab-lab. Jadi membuat Halo Mas Aben, Mas Aben dari Universitas Multimedia Nusantara dan Mas Zamrosi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau adalah duet imam yang mengimami kemajuan laboratorium. Cerita acara kemarin dong, cerita acara kemarin. Oke. Di bawah dirimu tuh. Ikut nggak, Mas? Belum. Itu acara di bawah bukan lab. Bukan di bawah lab. Itu acara di bawah mentornya di lab ya. Lab itu berarti Mbak Yani ya. Mbak Yani di Mas Sekjen 1. Tapi saya ngikutin terus. Inspiratornya ini. Saya ngikutin terus dan yang menarik adalah teman-teman di Departemen Lab, Divisi Lab Pengembangan Laboratorium itu mengumpulkan pengelola laboratorium, kemudian mengundang pembicara dari luar juga untuk mengembangkan sistem dan standarisasi lab, termasuk yang kita gunakan di sini. Nah, saya mau ini hasil standarisasi. Nah, saya mau nanya ke Mas Najib nih, sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi dibaca nih, Universitas Ahmad Dahlan. Saya endorse loh, Jangan nanya berapa ratus miliar. Nah, kita nggak nanya. Di sampingnya ada lab foto, ada lab negosiasi, ada lab televisi. Guys, ini di lantai 6 ya. Lantai 6, masih ada 7. Terus ada rooftop. Ya. Oke, kita bisa melihat pantai selatan dari atas. Terus Merapi, puncaknya juga kelihatan. Gitu. Ada teropong di atas, bisa lihat gerhana bulan. Jadi kalau menentukan puasa, bisa lihat dari atas. Itu tinggal naik. Hilal juga bisa dilihat. Mas Yun tinggal hitung aja, Mas mau tanda tangan berapa kali gitu aja. Nah, saya mau tanya ke Mas Najib. Sebagai Kaprodi yang mendapatkan impact dari Aspikom, terutama dalam pengembangan lab gitu. Apa sih yang bermanfaat bagi Mas Najib? Iya, betul. Memang pengembangan lab ini memang luar biasa. Kenapa? Karena gini, saya mencoba untuk menarik sejarahnya dulu ketika Prodi Komunikasi berdiri, yang mana itu masih apa adanya lah. Masih apa adanya. Mas Jus ada yang ketawa. Saya tahu ketawa ngece.
Ya, tapi gini, tapi dengan Tapi saya nggak kecil, aku nggak disuruh ngajar di UAD lagi nanti. Udah endorse. Iya. Iya, jadi tapi gini, tapi setelah adanya pergerakan teman-teman lab yang ada di Aspikom memang amat sangat menginspirasi bagi teman-teman yang saya rasa tidak hanya di prodi komunikasi UAD tapi juga di prodi komunikasi yang lain untuk mencoba untuk memperbaiki lab-lab yang sudah ada. Kembali lagi, memang kebutuhan industri memang amat sangat memang sangat dinamis. Begitu. Berarti apa? Berarti lab yang ada di kampus memang itu harus sesuai dengan yang ada di industri. Begitu. Setidaknya industri lokal, karena memang kita gini, saya harus jujur, tidak bisa disamakan antara yang ada kebutuhan yang ada di Jogja dan ada di Jakarta. Kenapa? Jakarta dan kawan-kawannya Jabodetabek itu industri banget. Betul-betul industri. Sementara Jogja, ya kita lihat dari kultural dong. Iya kan? Kultural dong. Iya kan? Iya dong. Maksudnya kita lihat dari lulusannya aja. Kita lihat dari lulusan aja. Kultural dong. Ya, maksudnya gini. Memang ada yang mengarahkan ke industri, tapi tidak semuanya ke industri, begitu. Betul. Tapi setidaknya begini, kita mencoba untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh industri, walaupun nanti mahasiswa itu terjun ke dunia industri yang memang amat sangat luas, tapi kita mencoba untuk setidaknya gap-nya nggak terlalu jauh lah. Oke. Begitu. Termasuk konkretnya ini kita menggunakan lab podcast. Trennya adalah podcast, kemudian kita mengantisipasinya dengan mengembangkan salah satunya di departemen pengembangan lab, bagaimana standar lab podcast. Juga lab-lab yang lain. Nah, ini kan bagian dari Mas Sudan tadi cerita, entrepreneur. Kita bisa membuat lab podcast sendiri di rumah. Kemudian membuat menjadi content creator. Jadi jangan semua kemudian menyerah kepada industri. Dan kita harus bisa membuat industri itu. Dan ada lagi Mas Fajar yang selama ini dilakukan Mas Fajar ini kan jagonya PKM. PKM itu teman-teman pengabdian. Jadi teman-teman di prodi komunikasi UMB itu ini apa ya nyebut UMB ya? Iya. Nggak apa-apa. Kan Aspikom. Jadi ini Mas Fajar nih. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman itu sebenarnya di komunikasi, terutama di prodi-prodi, karena ada satu pasal terkait dengan pengabdian. Maka pengabdian itu kan turun bersama masyarakat, menggerakkan energi sosial di masyarakat. Jadi kayak penduduk, nanti Mas Fajar cerita sendirilah bagaimana kemudian dilatih untuk membuat radio siaran sendiri, bagaimana kemudian dilatih karya sendiri, bagaimana kemudian jiwa-jiwa sosial entrepreneur itu dimunculkan di masyarakat. Dan teman-teman yang ada di prodi komunikasi itu rata-rata diterjunkan untuk kemudian memiliki satu kayak desa binaan, sekolah binaan. Jadi logic workers, pekerja itu tidak semata-mata dinilai dengan berapa gaji yang ente dapat gitu. Artinya bagi saya sebagai orang yang sangat percaya dengan prinsip bagaimana ilmu bekerja di masyarakat adalah kemampuan untuk menciptakan daya kognitif ya, daya pemahaman yang memang niatnya itu membangun gitu. Nah, kalau memang kemudian pembangunan itu satu sisi memang harus memunculkan yang sifatnya fisik dan kemudian dengan logika industri gitu, entah gaji berapa loh kayak gitu ya, itu adanya di lain lah. Jadi bagaimana seperti yang dikatakan oleh Mas Najib tadi, ada wilayah-wilayah yang memang kuat dengan logik industri. Betul. Ada wilayah di Indonesia yang memang menjadi konten kreator yang menjadi narasi besar dari industrinya itu. Ya, betul. Masalahnya kita tuh kan sederhana. Lo kalau mau masuk ke industri, lo bisa jual apa? Ya. Nah, Indonesia itu dengan karakter yang berbeda-beda. Kalau kayak Aspikom itu kan 3 region ya. 3 region itu karakternya beda-beda. Nah, lulusan komunikasi di Indonesia dalam konteks bagaimana logik Aspikom membangunnya adalah menciptakan region-region itu sesuai dengan karakter-karakternya. Jadi seperti katakan Mas Reji tadi, lulusan-lulusan teman-teman yang berada di wilayah timur jangan di-comparing dengan lulusan-lulusan yang berada di wilayah barat atau di tengah. Mengapa? Yang ada apple to apple, bro. Jadi kalau teman-teman yang berada dan kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, sangat alhamdulillah lah. Ini endorse gini. Jadi alhamdulillah karena di kampus ini menyediakan begitu banyak perangkat yang sangat kuat untuk standarisasi dan bagus di praktikum. Demikian juga teman-teman di UMY, juga teman-teman di kampus lain yang berada di region tengah. Tapi asal teman-teman tahu betapa sangat bukan kata kasihan yang pas itu, betapa sangat memprihatinkan dan wajib kita kemudian merasa harus empati
kepada teman-teman yang berada di prodi ilmu komunikasi di wilayah timur sebagai contoh, atau di pelosok barat. Katakanlah Aceh di pelosok sekali. Itu tidak bisa. Artinya dia dibandingkan kekuatannya dengan teman-teman yang ada di tengah. Jadi melihat Indonesia ini harus dengan sangat bijak sebenarnya. Nah, itulah. Oke. Dan itu Aspikom, dan itu apa namanya, untuk apa Aspikom itu berada itu, ya kan? Jadi ya karena memang berbeda. Begitu. Karena memang begini, kalau saya bisa lihat ada beberapa konten-konten kreator yang awalnya itu konten kreator lokal. Ya, tapi mereka bisa membuat pasar tersendiri. Let's say Vicky Naki. Siapa sih Vicky Naki itu? Gitu kan? Vicky Naki itu adalah anak yang dia bisa menguasai bahasa Rusia dan dia bahasa Rusia otodidak, dan mohon maaf dia itu bermedia di Ome, yang mana Ome itu atmosfernya itu negatif banget. Tapi dengan adanya dia yang seperti itu, begitu ya, dia merubah Ome yang mohon maaf negatif dan justru mengarah kepada hal-hal yang kurang senonoh, itu menjadi hal yang positif. Begitu. Dan kita lihat deh sekarang si Vicky, dia masuk di apa namanya, manajemen artis Jakarta. Bagi saya itu menjadi hal yang luar biasa. Begitu juga teman-teman yang ada di daerah-daerah yang lain. Betul. Gitu. Nah, yang menarik adalah dengan keberadaan Aspikom membuka kesempatan untuk berjejaring, berkolaborasi, kita saling melengkapi. Dan itu yang membuktikan komunikasi itu sangat-sangat berguna. Betul. That's our Jadi Aspikom Mas Majid sudah R4. cerita bagaimana di Korwil Jateng PI kita saling kolaborasi. Nah, kalau kita berkolaborasi terus ngomongnya ini, bisa-bisa sampai subuh nggak selesai. Gitu. Oke, kita akhiri dulu. Ada banyak poin-poin yang teman-teman bisa meresum sendiri, karena saya merasa host yang baik adalah host yang jangan membuat kesimpulan. Mari kita simpulkan secara bijak bersama-sama. Mari kita akhiri dengan mengucapkan salam Aspikom. Aspikom berkemajuan. Aspikom berkemajuan.